Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelas kita Pranata kan kebiasaan saya. Pengantar konten persekolahan ada lebih kurang 33. Yang hadir baru berapa orang nih? 7 ya. Ya, kita tunggu lebih kurang 5 menit ya. Baik, Pak. Aduh, maaf saya tolak. Dinar Agung. Tolong kabari Dinar Agung suruh masuk lagi, saya tolak tadi. Nggak sengaja saya klik tombol tolak. Ada yang punya nomor kontak Dinar Agung? Sudah, Pak. Sudah dibilangin. Nah, tolong suruh masuk lagi. Tadi nggak sengaja saya tekan saya klik tombol tolak.
mulai aja ya. Ya. Pengantar konteks perkotaan. Ini di semester 7, mungkin dari sebagian kalian ada yang ngulang atau mungkin ada yang kebanyakan pasti ngambil ya, baru sekali ini ngambil, atau ada yang ngambil atas mahasiswa semester di bawahnya, semester 5, 3 ya. Nah, sebagian besar peserta pengantar konteks perkotaan itu juga sama ya, di Pranata Pembangunan juga sama mahasiswa sebagian besar, tapi saya lihat ada yang beda, mungkin mahasiswa ngulang atau ngambil atas ini. Jadi saya coba jelaskan lagi dari awal sistem perkuliahan di kelas saya ya. Ada lebih kurang ada 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS. Rata-rata ya pasti nunggu besok pada gajian nih, tanggal tua, tapi besok udah pada gajian, Mbak. Ridwan tolong. Ridwan tolong. Kan udah pada gajian. Senin. Iya. Ridwan tolong mic-nya Ridwan. Ya. Jangan sampai saya nanti nagih gaji kamu ke sana ya, minta traktir. Ada 14 kali pertemuan ya untuk kuliahnya, sementara UTS sekali, UAS sekali, berarti totalnya 16 kali. Nah, mungkin kalian sudah tahu syarat untuk UTS itu apa. Yang pertama pasti kehadirannya yang dilihat ya, kehadiran dilihat. Jadi bagi kalian yang berhalangan hadir, entah itu dengan maksud izin ya, entah itu tugas dari kantor atau ada urusan keluarga atau segala macam, atau juga sakit, tolong kabari saya ya, kabari saya baik itu via WA atau email. Sebentar saya, oh ya nanti saya ini ya, saya udah buat grup ya, pengantar konteks perkotaan ya, sebagai yang terutama yang sudah ngambil Pranata Pembangunan kan, saya punya nomor kontak kalian, diam-diam saya invite kalian di grup WA Pranata Pengantar Konteks Perkotaan. Nah, bagi yang tidak ngambil mata kuliah Pranata Pembangunan, mungkin saya tidak tahu nomor kontak kalian, bisa minta nomor kontak saya ke teman yang mungkin ngambil Pranata juga ya, minta untuk diajak bergabung ke grup pengantar konteks perkotaan, karena cukup perlu selama semester ini untuk koordinasi tugas atau pemberitahuan yang untuk mendukung perkuliahan kalian selama 1 semester ini ya. Karena dari 33 mahasiswa itu mungkin baru 20-an yang saya invite kalau nggak salah di pengantar konteks perkotaan, grup WA-nya ya. Nah, saya kembali lagi mengenai kehadiran. Kalau bisa kalian tidak berhalangan hadir karena izin atau sakit, kabari saya sebelum jam perkuliahan dimulai. Karena kalau ketika jam perkuliahan dimulai, saya nggak lihat HP lagi. Nah, ketika nanti saya panggil nama kalian untuk absen, kalau tidak menyaut atau ya tidak merespon, itu saya anggap tidak hadir ya. Jadi kalau mau izin atau izin karena tugas atau berhalangan hadir atau juga karena sakit, tolong kabari ya sebelum jam perkuliahan dimulai. Karena ketidakhadiran kalian tapi dengan memberi kabar itu dianggap hadir dan bisa menjadi bagian dari perhitungan kehadiran kalian untuk syarat UTS atau UAS ya. Karena komponen penilaian itu ada 3. Yang pertama dari kuis atau tugas, yang kedua dari UTS, yang ketiga dari UAS. Nah, salah satu komponen ini tidak kalian ikutin,
Ya, misalnya UTS, misalnya tugas dan UTS ikut, tapi UAS nggak ikut. Dan ternyata setelah dirata-ratakan, walaupun tidak ikut UAS, mungkin nilai kalian bisa 70 misalnya. Ya, karena kalau tugas 100 nilainya, kalau UTS juga nanti mana tahu 100, itu aja kalian sudah mengumpulkan nilai 70. Kalau 70 kan udah lulus. Kalau dari nilai, dilihat dari nilainya ya. Tapi untuk syarat kelulusan, ketiga komponen ini harus kalian penuhi, baik itu tugas ya atau kuis, UTS dan UAS ya. Jadi selain kehadiran, nah ketiga komponen ini harus kalian penuhi ya. Dan saya tidak membutuhkan surat pendukung alasan ketidakhadiran kalian. Misalnya kalau izin ada kerjaan kantor, saya nggak minta surat dari kantor. Kalau kalian sakit, saya tidak minta surat keterangan sakit dari dokter dan segala macam. Yang penting izin aja atau ada kabar aja. Ya saya rasa nggak sulit lah ya untuk memberi kabar. Dan saya tidak akan nanya macam-macam. Ya misalnya kalian bilang sakit atau apa, dan saya tidak mau tahu kalian itu berbohong atau tidak, karena itu nanti tanggung jawabnya ke Yang Maha Kuasa, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dan saya tidak akan mau tanya, saya tidak akan interogasi, saya hanya menjawab oke, baru nanti saya checklist kehadiran kalian, udah itu aja. Ya, jadi saya rasa tidak ada masalah. Ya, walaupun misalnya kalian sakit enggak, izin enggak, tapi misalnya lagi enggak mood aja ya, lagi enggak mood, seperti saya bilang di mata kuliah Peranata Pembangunan, misalnya lagi, kan ada ya masa-masa orang tidak mood. Ya entah lagi patah hati, entah lagi baru diberhentikan dari pekerjaan dan segala macam, itu pasti nggak mood banget ya. Nggak apa-apa, sebenarnya cukup kalian hadir aja kan. Sebenarnya saya kan juga nggak nanya-nanya ya, tapi mungkin sesekali nanya sih. Tapi jadi sebenarnya kalian nggak mood aja, silakan izin aja, bilang Pak saya izin lagi tidak enak badan, atau Pak saya izin lagi apalah gitu ya, nggak masalah. Paling nggak enak badan lah ya, kalau lagi nggak mood itu kan memang nggak enak badan ya. Bilang aja Pak saya lagi nggak enak badan gitu ya, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Memang benar kan, orang lagi nggak mood itu kan nggak enak badan, mau ngapa-ngapain nggak enak ya. Mau jalan-jalan aja mungkin nggak enak, apalagi mau dengerin kuliah saya. Ya, nggak apa-apa, nggak masuk, tapi kabarin Pak saya lagi nggak enak badan. Nggak akan saya tanya kenapa kamu nggak enak badan, nggak akan saya. Yang penting saya sebenarnya hanya ingin melihat sampai sepeduli apa sih gitu. Masa memberi kabar aja kalian nggak bisa, berarti kan Anda benar-benar tidak peduli dengan kuliahnya. Kalau memang nggak sama sekali kalian tidak memperdulikan kehadirannya ya. Oke, nah berbeda dengan Peranata, di pengantar konteks perkotaan itu persentase penilaian 50% untuk kuis dan tugas. Ya, kalau di Peranata kan kuis dan tugas gede ya, 60%. Nah, kalau di sini cuma 50% ya. Nah, di kuis ataupun nanti ada tugas kecil, nanti kan tugas kecil ada, tugas besar ada. Nah, untuk kuis, tugas dan tugas kecil itu bisa diperbaiki nilainya. Ya, diperbaiki nilainya. Jadi kalau beda kalau tugas besar UTS atau UAS ya, itu apa yang nilai yang kalian dapat ya udah itulah dia, nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau kuis atau tugas dan tugas kecil itu bisa diperbaiki ya. Berapa banyak? Saya hanya memberi kesempatan kalian memperbaiki nilainya 2 kali ya, 2 kali. Jadi misalnya hari ini kuis tidak nilainya Anda rasa tidak puas, bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Itu sekali ya perbaikan. Nanti kalau nggak puas juga bisa diperbaiki yang kedua. Jadi sama kuis aslinya itu berarti 3 kali kalian ikut kuis. Nah, kuisnya itu sama ya soalnya dengan kuis perbaikan itu sama soalnya dengan kuis yang aslinya ya. Mungkin kalau misalnya kalau hitungan ya saya bedain angkanya, kalau teori mungkin saya bedain misalnya lokasinya dan segala macam ya. Hanya saya modifikasi dikit. Jadi saya harap setiap kalian mengikuti kuis perbaikan ya nilainya
lebih bagus ya, bahkan kalau bisa nilainya 100 sempurna ya. Karena itu aja. Contohnya gini, perjumlahan 1 tambah 2. Kuis yang pertama kalian gagal, kalian buat 5 misalnya. Oke lah. Kuis yang kedua berarti kan tentang penjumlahan, paling saya bedain 2 tambah 3 misalnya. Nah, itu kan kalian kan bisa mempelajari dari kesalahan ya. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya sering ya, bukan 1-2 kali, sering saya menerima nilai kuis perbaikan tuh malah lebih jelek sebenarnya. Itu juga heran gitu ya, kenapa bisa jadi lebih jelek. Padahal kalau dan itu kuis matematika hitungan loh. Kalau perhitungan kan sebenarnya lebih enak ya. A tambah B sama dengan C. Tinggal A ini kan nanti variabelnya kan itu aja ya. A, B, dan C. Kalau ujian hitungan itu biasanya variabel itu aja, angkanya diganti-ganti. Nah, seharusnya itu kalian bisa nilai 100 kalau perhitungan ya. Tapi saya lihat dari 60 ada yang bahkan bisa jadi nilai 30, saya juga heran. Ya. Jadi kalau memang mau memperbaiki kuis, tolong dipersiapkan, jangan misalnya minggu depan saya bilang ada yang mau perbaikan kuis, main tunjukin saya Pak gitu. Padahal sebenarnya kalian sebelumnya belum ada belajar. Itu namanya bunuh diri, ya. Bunuh diri. Jadi kalau memang karena gini, setiap habis kuis biasanya saya langsung keluarin nilai. Minimal tidak sampai untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya kita kuliah tiap hari Kamis, hari ini ada kuis, itu saya kasih berikan nilainya tuh paling lambat hari Rabu minggu depan biasanya ya. Nah, itu kan kalian sudah tahu ya apakah kalian lulus atau enggak. Kalau nggak lulus kan bisa kalian persiapkan diri ya untuk mengikuti kuis perbaikannya. Gitu ya. Jadi saya di setiap mata kuliah selalu memberi kesempatan yang sangat luas untuk memperbaiki nilai atau memperbaiki diri lah. Ya. Apalagi presentasi kuis dan tugas ini sangat besar. Ya. Saya nggak tahu apakah dosen lain juga melakukan seperti ini. Saya nggak tahu. Tapi kalau di kelas saya kuis dan tugas kecil itu sangat saya terima sekali untuk kalian perbaiki, karena kesempatan kalian lulus dengan nilai yang baik ya di kuis dan tugas ini ya, karena selain persentase besar, kesempatan untuk memperbaiki diri juga banyak. Itu aja ya. Jadi ingat, tolong kalau mau, nah sebentar, di Pranata kemarin kan saya ajukan pertanyaan ya, karena perbaikan nilai ini ada 2 sistem. Yang pertama nilai rata-rata yang dipakai ya. Jadi kalau misalnya ada kita anggaplah yang kuis A itu yang kuis utama ya. Kemudian kalau mau diperbaiki kuis B namanya, diperbaiki lagi kuis C. Nah, yang pertama sistemnya rata-rata. Jadi kalau kalian mengikuti sampai 2 kali perbaikan berarti kan ABC ya. Jadi nanti nilainya berarti A tambah B tambah C dibagi 3. Kalau 2 kali revisi. Tapi kalau hanya 2 sekali perbaikan berarti A tambah B dibagi 2. Nah, itu nilai rata-rata. Itu yang diambil. Atau yang kedua sistemnya, ini mungkin yang belum mengikuti kuliah kemarin, saya jelaskan lagi. Atau yang kedua sistemnya, nilai terakhir yang dipakai. Jadi kalau ada perbaikan A dan B, kuis A-nya 60, kuis B-nya 80, nilai 80 yang disimpan. Tuh. Atau sebaliknya, kuis A-nya 70, kuis B-nya 50, 50-nya disimpan. Nah, itu kan masing-masing ada kelebihan kekurangan ya. Nah, seperti yang saya bilang di Pranata kemarin, sebenarnya yang lebih baik yang di mana yang kalian pakai. Nanti saya tolong di kolom chatnya dijawab ya, mau pilih yang sistem A atau sistem 1 atau 2. Yang rata-rata 1, yang sistem kedua itu nilai akhir yang dipakai. Mau pilih mana? Gitu ya. Bisa Anda mulai dari sekarang di kolom chat. Jadi mau pakai mana? Kalau saran saya ya, yang namanya Anda memperbaiki diri kan berarti Anda berharap nilainya kan lebih baik. Ya. Contohnya gini. Pertama nilainya 60. Kuis A.
ketika mau perbaiki kuis B, Anda kan berharapnya 80 kan. Kalau memang benar 80, minimal 80 lah ya misalnya. Berarti kan nilai yang dipakai 80. Gitu. Tapi kalau pakai sistem yang pertama, ya, kalau nilai pertama 60, nilai kedua 100, kuis B-nya atau mau perbaikinya 100, berarti 100 bagi, enggak, jangan 100 lah ya. Anggaplah 90 ya. Anggap ya 90. Jadi berarti nilai rata-ratanya 60 tambah 90 bagi 2, berapa tuh? 75 kan? Kan sayang. Harusnya bisa A, 90 itu kan A, kalau 75 masih B. Nah, itu kan sayang. Ya. Karena biasanya orang kuis perbaikan tuh harusnya teorinya ya, harusnya lebih baik nilainya dari kuis yang sebelumnya. Gitu, karena soalnya sama gitu, beda-beda variabel aja angkanya atau isiannya. Ya. Nah, kalau pakai sistem 2, contohnya gini. Kenapa saya bilang lebih baik lagi sistem 2? Ketika nilai kuis A-nya 60, kuis B-nya 20 lah seapesnya ya. Berarti kan disimpan 20 nih. Nah, kalian kan punya kesempatan perbaikan sekali lagi di kuis C-nya. Nah, disitulah kalian belajar sungguh-sungguh. Jadi jangan sambil lalu ketika saya kasih tawaran, siapa yang mau perbaiki kuis? Saya, Pak, gitu. Padahal sebelumnya nggak ada belajar. Itu namanya bunuh diri. Ya, jadi kalau memang mau perbaiki nilai, tolong persiapkan diri kalian gitu loh. Matang-matang. Pelajari soalnya. Ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti soalnya, bener. Ada mahasiswa, nggak usah kamu lah, saya juga pernah mengalami, kita sendiri nggak ngerti soalnya. Nah, bagaimana mau menjawabnya? Ya, jadi pahami dulu soalnya. Nah, kalau sudah pahami, Pak, biasanya itu udah tahu kalian solusinya atau jawabannya. Jadi gitu ya, kalau pakai season 2 kan misalnya kuis A-nya 60, kuis B-nya tiba-tiba anjlok malah jadi 20, kan yang dikit 20 berarti kan. Nah, kalian punya kesempatan sekali lagi untuk di kuis C untuk memperbaiki nilai. Nah, syukur-syukur bisa jadi 70 atau 80. Makanya saya saranin kalau mau sistem yang kedua. Tapi itu serah kalian, karena waktu di Pranata kemarin banyak yang milih sistem 1, saya nggak tahu kenapa milih sistem 1. Nah, saya mau lihat nih di pengantar konteks perkotaan yang 2 apa 1? Wah, baru 1, 2 orang yang jawab nih. Ini yang lain mana nih? Mahasiswanya ada 27. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang dari 27. Yaudah, berarti kalau saya lihat sih adalah sistem 2 ya. Oh, masih ada yang mau 1. Wah, ini masih ragu-ragu dia. Oke, tapi mayoritas saya lihat sih sistem 2. Oke, di Pranata pakai sistem 1, yang di pengantar perkotaan sistem 2 berarti ya. Oke lah. Cukup lah saya. Yang lain saya anggap sama lah, kayaknya mayoritas 2. Ya. Ya, karena memang ya seharusnya seperti itu ya. Karena season 1 sih lebih aman ya, sebenarnya lebih aman, tapi untungnya tipis. Jadi ibaratnya berdagang, season 1 tuh modal dikit, untung dikit. Season 2 di season 1 untung dikit, risiko dikit. Di season 2 untungnya banyak, risiko juga gede ya. Itu udah hukum alam ya. Makanya saya buat kuis perbaikan bisa 2 kali itu kan, karena tadi kalau tadi kuis perbaikan yang pertama jeblok, masih bisa memperbaiki yang kedua gitu. Dengan syarat harus belajar dari kesalahan kuis A dan B itu biar nilainya bagus. Karena saya pengen, nggak usah kalian lah ya, semua dosen itu pengen mahasiswanya lulus dengan baik ya, baik itu dengan angka maupun baik itu dengan ilmu yang kalian dapat. Ada pertanyaan dari sini? Ada? Ya, saya lanjut aja ya. Jadi sebelum kalian memulai perkuliahan, saya ada beberapa memberi referensi beberapa buku tentang kota. Ya, yang pertama itu
ini bukunya sangat yang saya berikan ini bukunya sangat baik, sangat bagus dan gampang dipahami. Ya, gampang dipahami. Kan ada buku yang bagus banget tapi ya bahasanya juga bahasa rumit ya. Nah, ini bagus dan mudah dipahami. Ya. Satu pengantar arsitektur kota Hestin Mulyandari. Ini penerbit Andi. Biasanya buku-buku penerbit Andi itu bagus ya, rata-rata bagus dan cocok untuk buku kuliah lah. Ya. Karena tidak terlalu rumit bahasanya. Yang kedua, arsitektur kota ini penerbit karya Budi Widodo, ya, penerbitnya Kanisius. Nah, ini juga Kanisius salah satu penerbit yang cukup banyak mengeluarkan buku-buku bagus ya, bagus dan mudah dipahami itu tadi, ya, bagus dan mudah dipahami untuk mahasiswa sederajat S1 itu. Sangat saya rekomendasikan buku-buku yang dari penerbit Andi dan Kanisius ya. Tapi saya bukan endorse ya, saya murni apa sih kalau testimoni lah ya. Nah, ini juga perencanaan kota, kalau nggak salah Erlangga ini ya, kalau nggak salah Erlangga yang perencanaan kota penulisnya Anthony J. Ketenich dan James C. Snyder. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak James C. Snyder? Dia mengeluarkan buku juga, buku pegangan untuk mahasiswa belajar teori arsitektur salah satunya. Karena bukunya sangat basic ya, sangat mendasar sekali untuk memahami apa sih arsitektur itu. Nah, itu James C. Snyder. Ada yang tahu buku karangannya? Iya. Tahu, Pak. Apa? Pengantar arsitektur. Saya benar ya, pengantar arsitektur. Udah pernah saya ini ya jelaskan ya? Belum? Ya. Kalau di sini belum sih, Pak. Belum ya. Oh iya. Itu juga kalau, tapi kalian udah lewat lah ya, udah semester 7. Tapi kalau mau dibeli sih nggak masalah, mau disimpan jadi koleksi juga bagus ya. James C. Snyder, pengantar arsitektur. Itu buku luar juga sebenarnya, tapi udah disadur menjadi buku bahasa Indonesia. Karena perencanaan kota ini juga sebenarnya buku luar ya, tapi disadur menjadi buku bahasa Indonesia. Kalau nggak salah ini penerbitnya Erlangga nih, karena James C. Snyder yang pengantar arsitektur juga Erlangga. Itu juga udah tahu lah ya, karena buku Erlangga ini nggak usah buku kuliah, mulai buku dari buku pelajaran SD juga Erlangga cukup bagus bukunya. Ya, sering menjadi buku pegangan di sekolah-sekolah, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Yang terakhir ini ada perencanaan kota secara terpadu, ini juga Kanisius. Ya, silahkan kalau mau dibeli, ya alhamdulillah. Kalau memang tertarik dengan urban ya, tentang kota, kalau enggak ya cobalah chat. Karena kalau di ruang baca kita prodi itu ada bukunya ya, tinggal kalian copy. Tapi karena COVID ini kan nggak boleh ya, mahasiswa nggak boleh masuk tanpa izin. Gitu. Nah, ini buku karangan luar lah, Rob Cryer, The Urban Space sama The Image of the City, ya Kevin Lynch. Ini buku luar. Ini juga ada beberapa teorinya yang dipakai di S1 ya. Tentang image kota, itu Kevin Lynch ya. Mungkin sudah kalian pelajari di kelas Bu Ari kali ya. Arsitektur Arkom. Ya, Arkom. Maaf ya. Apa tah? Ya, Papa belajar dulu ya. Bekerja dulu nak ya. Ya, kalau punya anak gadis gini ya, anak gadis tanggung. Jadi bahan percobaan. Nah, mana sampai mana? Oh ya, The Image of the City. Nah, walaupun sebenarnya buku ini buku tanah S2 ya, tentang kota. Karena biasanya buku-buku begini ya S2. Tapi kalau mau belajar nggak masalah, karena ini tentang kota. Ada yang mau tanya?
Saya sambil ngopi ya, karena jam berat banget ini. Belum ada, oke. Hah? Sama mama ya. Bentar. Ya, papa aja bentar. Ya, saya nggak, untuk pertemuan pertama ini tidak begitu banyak untuk menyampaikan materi, ya. Hanya untuk perkenalan apa sih itu sebenarnya kota, ya. Kota itu banyak sekali pengertiannya. Sebentar ya, maaf ya, sebentar ya. Ya, saya mulai lagi ya, maaf terganggu. Anak saya tuh kalau apa-apa maunya sama saya, buang air kecil juga harus sama saya ya. Saya lanjutin lagi ya.
Ya, pertemuan pertama ini saya hanya coba memperkenalkan apa sih itu kota ya, kota. Ya, mungkin kalian sudah tahu lah ya kota. Tapi masing-masing pandangan itu, masing-masing pemahaman kalian tentang kota mungkin berbeda ya, karena memang di teorinya sendiri juga memahami suatu kota itu juga beda-beda tergantung dari aspek apa atau aspek apa yang mendasarinya ya, atau istilahnya kalian pakai kacamata mana nih ya. Kalau bicara tentang penduduk, kota itu jumlahnya harus lebih besar dari 200.000 orang. Itu baru kota ya. Menurut PBB. Ya, jadi PBB mengeluarkan teori bahwa untuk suatu daerah atau kawasan bisa disebut suatu kota itu minimal penduduknya lebih besar dari 200.000 orang. Ya, sebentar ya, sebentar. Ya, maaf terus-terusan ke distract ini. Nah, kalau bicara tentang sosial budaya, bahwa satu kota itu terdiri dari berbagai macam latar belakang sosial maupun latar belakang budaya atau sifatnya heterogen. Sebentar ya. Ya, yang paling bisa kita lihat di Jakarta lah ya, segala macam suku, warna kulit dan apapun itu ada ngumpul di Jakarta ya. Mulai dari Aceh, Melayu, bagi Jawa, Batak, ya, sampai Papua pun ada di Jakarta. Ya. Sosial, tingkat sosial mulai dari yang pekerjaannya tidak tetap sampai pekerjaan atau pengusaha besar. Ya, sosial lainnya ya itu tadi mulai dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi dan segala macam. Ya. Jadi bayangkan mengatur orang yang begitu banyak latar belakang sosial dan budaya itu begitu susahnya, karena masing-masing sosial budaya itu membawa karakternya masing-masing sendiri ya. Itu tadi. Ya, begitu kompleks lah kalau kota. Jadi kata kuncinya kompleks ya, bukan kompleks perumahan tapi kompleks banyak segi ya, perspektif. Kalau dari fisik ya kota itu padat ya, terutama fisik fisik, padat pemukiman, padat bangunan dan segala macam. Ya, kalau dari segi ekonomi, bahwa kota itu adalah pusat produksi dan perdagangan ya, pusat produksi, karena bisa kita lihat masing-masing kota, walaupun tidak di tengah kota, biasanya sih di pinggiran kotanya ada kawasan pergudangan, ada kawasan perindustrian dan kawasan perdagangan lah ya, perdagangan, toko, mall dan segala macam. Ya. Kalau kota, kalau desa kan enggak ya. Kalau bisa Anda lihat desa ya, dia sumber dayanya gitu ya, sumber dayanya. Kalaupun dia produksi, dia biasanya memproduksi sumber dayanya sendiri gitu ya. Kalau padi yang memproduksi beras, paling hanya itu sampai level tertentu gitu. Tapi kalau kota itu produksi sampai level akhirnya gitu ya. Gitu. Dan banyak lagi lah kalau mau bicara kota dari segi apapun itu. Ya, tidak terbatas yang saya bilang ini, penduduk, ekonomi, sosial budaya dan fisik, banyak sekali macam-macam ya. Banyak sekali macam-macam. Ada yang bisa nambahin nggak? Kira-kira dari mana sih
aspek apa lagi ya? Nah, ini kan kota dari ini ya, kategori ya atau tipologi ya. Tapi kan ada namanya kota administrasi ya. Kota secara administrasi ya kota pemerintahan seperti kota Jakarta gitu ya. Jadi kota yang sudah terbentuk dan sudah punya nama dan sudah dibatasin gitu ya. Ya walaupun kota secara administrasi ini ya berpegang juga terhadap beberapa kacamata tadi ini ya. Gitu. Jadi kalau dan masing-masing aspek ini tidak harus semuanya dipenuhi ya. Jadi misalnya satu kota tuh harus penduduknya sekian, harus heterogen, harus padat pemukiman, enggak gitu. Ya salah satu kategorinya sudah terpenuhi, ya Anda bisa menyebut diri dengan kota. Contoh gini, oh penduduknya 200.000 lebih nih, satu wilayah, tapi latar belakang sosial dan budayanya kayaknya nggak beda-beda sih. Nah itu bisa disebut kota. Yang penting salah satunya aja dipenuhi. Ya. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya. Nah, sampai di situ dulu. Saya langsung memberi tugas besar di pertemuan pertama ini. Jangan kaget, ya, karena tugasnya cukup banyak makan waktu ya, tugasnya ini. Mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Anda diminta untuk membuat satu artikel. Artikel tuh kayak paper lah ya, tapi kalau paper kan banyak, tebel ya. Kalau artikel tuh ya hanya nggak sampai 10 halaman lah. Ya kalau paper kan biasanya paper tuh bisa diartikan skripsi juga kan, itu kan banyak ya. Nah kalau artikel nggak segitu banyak. Nah mengenai permasalahan perkotaan, jadi gini. Teorinya kan belum saya jelaskan begitu banyak ya. Mulai sekarang coba kira-kira apa ya yang menjadi suatu masalah di perkotaan. Bisa Anda cari, karena memang ini mulai bulan Oktober baru kalian mulai mengerjakannya. Ya jadi ini masih ada beberapa hari lah. Karena nah gini, dalam satu kota itu biasanya ada satu masalah dan ada satu potensi. Ya. Masalah itu negatif, potensi itu pasti ya positif gitu. Jadi suatu nggak usah perkotaan lah, satu wilayah ataupun dari diri kita sendiri lah pasti ada positif negatifnya ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kota gitu juga ada potensi, ada permasalahan. Potensi itu artinya ya kelebihan ya. Apa sih yang bisa diangkat satu potensi dari satu perkotaan, atau apa sih masalahnya? Biasanya sih dalam satu kota lebih banyak masalah sebenarnya. Ya, jarang ada potensi karena memang sumber masalah itu karena saking kompleksnya ya. Saking kompleksnya itu memang biasanya ini kenapa ya masih ada yang telat gitu ya, sampai jam berapa ini? Saya harap nanti untuk pertemuan berikutnya jangan terlalu lama ya, terlambatnya ya. Karena sangat mengganggu sekali ini. Mengganggu saya dan kalian juga terganggu kan ya. Terganggu ilmunya masuknya itu kan tinggal berapa menit lagi nih selesai. Ya, saya lanjutkan ya. Tugas tentang masa perkotaan dikerjakan secara ini yang sebentar ya, saya perbaiki dulu lah. Sebentar. Ini yang kelas B ini. Saya perbaiki dulu ya. Dikerjakan ini kalau kelas B karena sedikit mahasiswanya saya buat individu. Kalau kalian kelompok.
Karena ada 33 mahasiswa, masing-masing kelompok maksimal 3 orang. Ya. Anggotanya bebas memilih. Oh sorry ya. Masing-masing kelompok bebas memilih anggotanya. Ya, jadi 3 orang, masing-masing 3 kelompok ini bebas memilih anggotanya, mau serah. Nanti kalian pilih sendirilah di luar kelas ini ya. Kebaca ya slide saya ya. Saya takutnya nggak kebaca. Ya. Kemudian segede ini. Sebelum mengerjakan tugas ini, coba judul artikelnya diajukan terlebih dahulu dan telah mendapatkan persetujuan dosen paling lambat tanggal ini karena kelas B ini minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya. Jadi paling lambat minggu depan 30 September. Jam 1 siang. Ya, sebelum kita mulai kuliah ya, jam 1 siang. Proses pengujian judul ini dapat dilakukan melalui HP saya ya, 0811 964 555 atau email saya. Ya, HP itu bisa telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp. WhatsApp-nya juga ada. Oke, saya jelasin lagi. Atau WhatsApp 0811 964 555 atau email saya. Ya. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 30 ini kalian sudah mengajukan ya, jangan pas di tanggal 30-nya karena ya kalau judulnya benar, kalau judulnya salah otomatis Anda mundur lagi jadwalnya ya. Ini kan ada saya buat time schedule nih. Time schedule ini kan bukan wajib ya, hanya membantu kalian aja. Oh, Oktober minggu pertama saya udah masuk pendahuluan seharusnya gitu. Yang kedua masih pendahuluan atau sudah bisalah beranjak ke metode. Nah, jangan-jangan nanti minggu 2 Oktober Anda masih ngajukan judul itu dan jadi kan ketahuan bahwa progres Anda sangat lambat sekali progres kalian gitu ya. Makanya saya buat time schedule dan kalau bisa sebelum mulai hari ini sampai besok sampai tanggal 30 itu udah ngajuin judul. Ya. Tugas dikerjakan melalui bimbingan dosen pada waktu perkuliahan atau waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Tugas dikerjakan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nanti formatnya saya lampirkan di learning ya. Format penulisannya mulai dari judul, nama penulisnya, kemudian hurufnya, besar hurufnya dan segala macam itu nanti saya lampirkan, tinggal kalian ganti-ganti tulisannya. Ya. Kemudian minimal 8 halaman. Termasuk daftar pusaka mulai dari atas judul sampai ke daftar pusaka. Ya. Tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Sabtu 2. Nah ini sebentar saya lihat ini dulu ya kalender. Sebentar. Sebentar. Ya. Ya, sebentar kamera saya matiin dulu. Hari Selasa Desember terakhir itu tanggal berapa ya? Dua 28 ya? Kita hari Kamis ya, sorry maaf. 30 Kamis. Iya. 30 Kamis. Hari Kamis. Nah, ini ya. Kamis 30 Desember
2021 ya. Jadi yang kalau mau tahun baruan udah bisa lah ya, udah bisa ngumpulin tugas, oke, udah bisa jalan tahun baru, jalan-jalan. Tapi kayaknya kalau bisa jangan merayakan tahun baru lah, kalau saran saya. Nah itu ya, Anda bisa lihat di Oktober itu, jadi mulai membuat pendahuluan itu di Oktober, awal Oktober sampai nanti metode itu minggu kedua Oktober. Yang paling panjang time schedule-nya itu hasil dan pembahasan karena semua di situ. Dan saya anggap kalian kan sudah belajar metode penelitian dan kemudian ini juga di semester 7 kan udah ngambil seminar ya sebagian ya. Seminar. Ada yang belum ngambil seminar nggak? Ada kali ya. Kalau saya lihat ada beberapa nama ini ada yang ngambil seminar. Gitu. Ya, jadi kalaupun mungkin yang ngambil mahasiswa semester belum semester 7 tapi udah ngambil atas, ya mungkin ini jadi latihan kalian. Makanya coba pilih kelompok yang ada seniornya kalau yang bagi yang ini ya, yang ngambil atas. Ini kan seharusnya angkatan 2018 ya? 18, 19, 20, 21. Iya. 35. Ya, 18 ya. Ini seharusnya semester angkatan 2018 ya. Sekalian ada yang 2019 sudah ada yang ngambil, kalau nggak salah. Nah, itu minta aja gabung ke kakak kelasnya ya. Dia kan mungkin udah ngambil metode penelitian gitu. Tapi enggak juga sih, saya pernah buat tugas ini satu kelompok yang ngambil atas itu bisa menyelesaikan buat artikel kok, nggak masalah, nggak susah kok ya, nggak susah karena memang tidak begitu banyak dan nanti kan saya bimbing pelan-pelan ya. Formatnya seperti ini, sebentar saya ya. Nah, oh ya, tentang kota. Nah, kalau kota ya, jadi gini, dulu mungkin pernah dengar kalian, saya nggak tahu di mata kuliah apa, arsitektur itu kan ada 3 tingkatan ya, mulai dari arsitektur mikro, meso, sama makro. Ya, kalau mikro itu kan bangunan dan halamannya lah ya. Jadi kalau rumah tinggal atau kantor ya, dan halamannya itu tapak, pokoknya satu tapak lah. Ya, bangunan dan satu tapak itu. Nah, itu mikro. Bahkan yang di ya mikro. Yang meso itu kawasan. Jadi contohnya kawasan nah, meso ini jadi meso dan makro ini tergantung pembahasannya ya. Jadi gini, kalau di ilmu tata ruang ya, meso itu kota Jakarta misalnya ya, dan makro itu negara itu. Tapi kalau di ilmu perkotaan ya, ilmu perkotaan, meso itu kawasan ya, bagian dari kota, paham ya? Nah, kita pakai yang kawasan, yang bagian dari kota. Jadi maksud pengantar konteks perkotaan itu sebenarnya bisa kotanya sendiri atau bagian dari kota, dalam kurung kawasan, paham ya? Karena meso ini relatif dia ya, relatif, tidak bisa ditentuin dengan pasti plek gitu, enggak. Intinya dia di tengah-tengah, tergantung makronya ini mau tergantung konteksnya mau bicara apa. Nah, kalau di mata kuliah kita pengantar konteks perkotaan ya, mesonya itu kawasan ya, makronya itu ya kota gitu. Nah, tugasnya ya kita yang meso ya. Makro pun boleh lah, tentang kotanya sendiri Jakarta secara utuh boleh, tapi terlalu luas ya, terlalu luas. Saya takut kalian nggak sanggup karena perlu data ya. Namanya ini kan kayak penelitian kecil, penelitian kecil. Nah, itu kan perlu data. Nah, kalau Jakarta kan luas.
Makanya saya buat kawasan. Contohnya gini. Oke. Saya share dulu ya. Ya, bagus pertanyaannya. Sebentar ya. Nggak bisa ya. Oke, seluruh layar Anda lah. Bisa sih sebelah. Jendela, title, share. Lihat nggak ini? Ini ada beberapa tulisan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini contohnya. Gedein. Nah. Kebetulan ini kan tulisan saya, kumpulan tulisan saya. Tulisan saya itu ada basic tentang arsitektur. Nah, ini yang mikro. Ini ruang kotanya yang meso ya. Peranata pembangunannya ya bisa meso bisa makro. Nah, yang kalian bahas itu sebenarnya fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya contoh gini. Kalau di semester tahun lalu itu saya batasi permasalahannya tentang ruang pasar tradisional. Nah, apa sih masalahnya? Entah itu kemacetannya, entah pola perpindahnya, karena dulu kemarin tugas mahasiswa itu ada yang menangkap bahwa ternyata pasar tradisional pindah-pindah. Nah, itu kan bisa jadi bahan ya, gitu. Ada yang tentang contohnya ini. Nah, persepsinya tuh ya, ini kebaca ya, mouse pointernya kebaca juga ya. Kelihatan ya gerakan. Ya. Jadi ini tentang persepsi masyarakat. Persepsi itu kan artinya pandangan, pendapat. Apa sih pendapat masyarakat terhadap ruang di Pasar Kencar Jakarta Barat gitu. Nah, itu bisa jadi kalian apakah pandangannya positif atau negatif, atau apakah tidak ada gunanya atau banyak manfaatnya, ya itu yang kalian cari ya. Gitu. Kemudian sebentar ya. Nah, ini yang pasar-pasar nih yang tugas tahun lalu ini. Ya, kajian ruang beraktivitas pada Pasar Jong Kemayoran Jakarta. Ini tugas mahasiswa juga. Jadi biasanya kalau tugas mahasiswa nama saya ikut, tapi saya paling akhir. Ya. Nah, itu tentang aktivitasnya. Ya, entah itu pola aktivitasnya, ya, kemudian ya bentuk ruangnya berdasarkan aktivitasnya gitu. Ada kan yang aktivitasnya berpindah-pindah, maka bentuknya juga menyesuaikan. Misalnya ada yang menetap, ya bentuknya seperti itu ya. Ini yang pasar-pasar nih yang tugas tahun lalu nih biasanya. Mana ya? Nah, ini kalau ini seminar nih, mahasiswa seminar. Biasanya kalau bangunan itu mahasiswa seminar. Karena di seminar biasanya bangunan. Respon masyarakat. Nah, respon masyarakat terhadap gerakan pasar kaget Rawasari Jakarta Pusat. Masyarakat terhadap pasang simpang. Nah, ini yang pasar-pasar nih yang tahun lalu apa tahun lalunya lagi ya, saya lupa, tahun 2019 kalau nggak salah ya. Saya lupa, kayaknya iya. Nah, itu tentang pasar. Kalau kalian saya bebaskan. Contohnya gini, kalian menangkap adanya suatu halte, ya, halte aja. Jadi sederhana aja sebenarnya. Ya, dari yang ada di sekitar kalian aja. Halte.
biasanya kan halte nggak bikin macet gitu ya. Seberapa banyak sih halte yang bikin macet? Hampir nggak ada. Nah ini ada misalnya ada kecenderungan dari halte ini kok tumbuh ya, pedagang ya, ada pedagang kaki lima, kok bisa dia jualan di situ, bahkan tidak satu pedagang ya, mungkin 2, 3 sampai 5 gitu. Apa? Padahal misalnya, yang orang yang memanfaatkan halte itu nggak begitu banyak. Nah itu kan bisa kalian kaji. Karena penelitian itu timbul atau berawal dari sesuatu yang tidak biasa, atau timbul dari suatu masalah, itu aja. Ada yang tidak biasa kayak tadi, ini tidak biasa, kenapa? Itu bisa kalian teliti. Atau ada yang timbul karena dari suatu masalah gitu, misalnya wah ini macet ini, nah ini kenapa macetnya? Sebentar ya. Ya, kita mulai lagi ya. Biasa. Anak kecil banyak dramanya. Ya, nanti bisa kalian pelajari lah ya. Dari artikel-artikel, Anda coba aja kunjungi jurnal-jurnal, ketik aja jurnal arsitektur gitu. Coba dipahami bagaimana sih. Saya tahu ya kesulitan kita yang biasanya menggambar tiba-tiba harus menulis, yaitu butuh effort yang cukup besar ya. Coba, tapi saya rasa kalau mau berusaha bisa kok. Orang saya udah lakukan ini dari berapa tahun yang lalu dan mereka bisa menyesuaikan dengan baik. Bahkan itu sebagian besar sudah diterbitkan di jurnal online ya, di jurnal nasional yang terakreditasi. Ini apa yang ada di saya ini kan yang sudah terbit di jurnal ya. Coba nanti namanya scholar.google.com, itu kumpulan dari beberapa tulisan, biasanya sih dosen ya. Jadi setiap kami dosen di UMJ itu punya namanya akun Google Scholar, webnya scholar.google.com ya, punya Google ini. Nah, di situ berisi karya-karya tulis masing-masing dosen atau peneliti ya. Kalau diklik judulnya, nanti linknya ke tulisan yang sudah online. Nah, coba dipelajari, ya. Tapi jangan dicontek atau apalagi di copy, ya. Karena itu plagiat kalau di ilmu penulisan itu sangat berat sekali ya. Hukumannya, baik hukuman tertulis ataupun tidak tertulis ya. Ya tidak dihukum penjara sih, cuma kan itu jadi presiden miring ya. Jadi cap jelek, disangka plagiat ya, gitu kan. Cara menulis artikel ilmiah sudah dipelajari metode penelitian ya, bagaimana mengambil tulisan orang. Jadi pelajari ya, bahwa karena gini, setiap tulisan kita itu kan kita pasti ngambil tulisan orang, karena memang karya tulis ilmiah itu memang harus minjem teori orang, nggak akan mungkin. Makanya ada daftar pustaka.
Nah, cara minjemnya itu Anda tidak boleh copy paste, harus diganti kata-katanya, tapi tidak merubah arti. Contoh gini, hari Minggu saya pergi ke puncak misalnya, ya. Nah, itu kan bisa Anda ganti. Pada hari libur saya bersama keluarga pergi liburan ke puncak. Nah, itu kata-katanya diganti, jangan persis copy paste karena akan terdeteksi ya dengan satu software gitu. Ya, akan terdeteksi. Namanya similarity ya. Tingkat kesamaan dengan tulisan orang. Semakin besar persentasenya ya semakin Anda dianggap mencontek atau plagiat namanya ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Sebelum saya ngawur ke sana kemari, silakan mengenai tugas biar tahu masalahnya di mana. Saya nanya, Pak. Itu ada di kolom chat. Udah duluan saya. Oh, apakah harus survei? Ya iyalah. Kalau bisa survei ya, kalau bisa. Cuma saya karena COVID ini juga jangankan mata kuliah saya, seminar aja tidak diharuskan survei langsung ya, tapi kalau bisa survei ya. Contoh tergantung kalau pasar yang kemarin, pasar kemarin itu belum COVID ya, makanya tahun 2019 itu belum COVID sih. Tapi tahun lalu Pak Yogi yang ngasih mata kuliah ini kayaknya nggak ada tugas itu. Ini tahun 2021 kembali lagi ke saya. Nah, karena COVID, saya tidak mewajibkan. Nanti ada masalah apa-apa saya yang disalahkan. Tapi kalau memang bisa, contohnya gini ya, mau foto seminar pun nanti gini, kalau kalian nanti seminar, mau foto misalnya studi presiden ya, di seminar kan itu nanti ada studi presiden. Kalau memang tempat itu tidak begitu ramai dan Anda ingin menggali lebih dalam dengan terlibat langsung di lokasi ya silahkan ya. Tapi kalau tempatnya itu terlalu ramai, misalnya terminal kasusnya, atau di pasar, atau di mana ya, yang tempatnya ramai lah, nah itu saya tidak menyarankan ya. Nah, kalau tidak survei langsung, Anda bisa dapat dari internet, misalnya fotonya bisa dari internet, tapi harus buat sumber. Misalnya fotonya kalian ambil dari blog siapa, webnya siapa. Nah, itu jadi gambar satu, misalnya gambar satu terminal Cempaka Putih misalnya. Nah, di bawahnya itu, di bawah tulisan gambar satu titik terminal Cempaka Putih, itu harus Anda buat sumbernya. Gitu. Ya, jadi apapun itu yang tidak berasal dari kalian itu dicantumkan sumbernya. Ya, baik itu gambar atau tulisan. Tapi kalau bisa sih survei, paling nggak survei lewat aja gitu ya. Ya, kalau tidak survei sih sebenarnya, karena gini, penelitian itu kan wajib tahu langsung ya. Bagaimana kalian meneliti kalau nggak pernah ke situ gitu? Ya, paling nggak pernah ke sana gitu, gak usah lama-lama lah gitu. Misalnya entah naik motor atau naik mobil, dalam mobil atau masih di atas motor, lihat kondisinya. Kira-kira dari rumah pikir ini saya perlu apa nih ya, misalnya saya perlu di mana letak kemacetan misalnya. Nah, coba kalian lihat di titik itu macet enggak, udah lewat gitu aja. Jadi sebelum kalian survei, pikirin dulu mau cari data apa. Nah, ketika di lapangan, kalian bisa segera dalam waktu sebentar udah bisa dapat data-data awalnya. Itu ya. Karena memang ada sebagian data sih memang harus terlibat langsung ya. Saya nggak tahu sih. Tapi saya nggak nyaranin ya. Maaf, bukan mewajibkan. Bukan mewajibkan. Gitu. Karena perkotaan, nah gini satu lagi ya, ini kan kita mata kuliah perkotaan. Perkotaan itu
ilmunya konteksnya itu ada di luar bangunan, ya, gitu. Jadi kata kuncinya biasanya ruang publik, ya, ruang publik. Baik itu ruang publiknya ada di dalam bangunan maupun di luar bangunan, karena ruang publik itu nanti ada dua, ruang terbuka publik sama ruang di dalam ruang publik dalam bangunan. Contohnya ruang publik dalam bangunan ya terminal itu ruang publik, artinya bisa diakses siapapun itu, ya. Bukan kalau kantor kan orang terbatas, ya. Jadi yang ya fasilitas publik ya terminal, stasiun, halte dan segala macam itu kan ruang publik. Ada ruang terbuka publik, nah itu di luar bangunan, gitu. Nah, yang menjadi bahasan kalian nanti ruang publik, mau itu di dalam bangunan ataupun di ruang terbuka, gitu. Dan apa yang dibahas ya banyak ya, ruang publik, ruang terbuka publik aja banyak, ya. Entah itu pedagang kaki lima, entah itu taman, entah itu tempat wisata, ya. Contohnya Kota Tua. Jadi gini, kalian pengen tahu bagaimana sih hasil Kota Tua itu kan sudah beberapa kali direvitalisasi, ya. Artinya kawasan yang sempat terabaikan kan beberapa kali direvitalisasi sampai terakhir tahun berapa saya lupa. Nah, itu kan bisa kalian cari apakah sudah berhasil revitalisasinya, terus bagaimana pemanfaatannya setelah revitalisasi. Itu kan bisa kalian tangkap juga jadi bahan tulisan, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, perkotaan itu kan salah satu aspek yang dibahas adalah masalah sosial budaya kan. Nah, itu bisa juga dikaji. Contohnya gini, karena gini, saya lebih expert memang ke ruang terbuka publik, ya, dan biasanya di pasar. Nah, contohnya gini, pasar kadang-kadang itu kan ada pasar yang asli, ya, pada pasar yang asli, dan tiba-tiba sore atau malam hari muncul namanya pasar kaget, ya, adalah macam-macam, entah itu pasar kaget, pasar malam, bazar, segala macam itu namanya adalah, ya, masing-masing daerah ada namanya, tapi intinya gitu, dia mulai sore berdiri dan sampai malam, udah besok pagi udah nggak ada, dan sifatnya temporer, mau itu tiap hari atau tiap minggu, yang penting ada dan tidak ada. Gitu, itu pasar kaget. Kalau saya sebut namanya pasar temporer. Nah, dari situ kan bisa kalian bahas. Ini bagaimana sih hubungannya antara pasar yang asli yang ada di situ dengan pedagang pasar kaget tadi. Kok bisa diterima pasar kaget ini kan, ibaratnya pasar kaget ini kan pendatang, ya. Kalau pasar yang asli kan ya oke lah. Yang sudah ada eksis sejak dulu, yang terlebih dahulu, tiba-tiba ada pasar kaget, ini kok bisa diterima? Ini kan bisa kalian teliti misalnya, ya, dari segi sosial budaya atau kulturnya gitu, kok bisa ya? Nah, jadi biasanya kata-kata penelitian itu diawali dengan kajian. Kalau masalah sosial dan budaya biasanya diawali dengan adaptasi atau kebertahanan, gitu ya, atau biasa kemudian ada pengaruh ini terhadap ini di mana. Jadi judul artikel itu biasanya diawali dengan masalahnya, kemudian lokasinya, ya. Contohnya ini tadi yang sebentar ya, ini. Nah, masalahnya yang di artikel kedua ini, pola aktivitas ruang terbuka publik di kawasan Taman Fathaila Jakarta. Jadi biasanya masalahnya dan lokusnya atau tempat penelitiannya. Ya, nah ini juga seperti ini kan, adaptasi setting ruang pasar Jiung terhadap kehadiran pasar temporer di Jalan Kemayoran Gempol Barat Jakarta. Ini yang saya bilang tadi. Ya, ada pedagang pasar Jiung sama ada pasar temporer, atau kalau biasanya disebut pasar malam. Kalau yang pernah ke pasar Jiung, ya.
Nah itu kan mulai sore itu tumbuh itu pasar temporernya. Tuh. Dan lebih uniknya biasanya kan di lapangan ya. Nah pasar temporer atau pasar malamnya di badan jalan. Bisa nutup badan jalan gitu. Ya. Kenapa bisa tumbuh seperti itu? Ya, kenapa masyarakat sekitar nggak protes? Ya jadi begitu banyaknya permasalahan, sebenarnya begitu banyak permasalahan di kota yang bisa kalian angkat ya. Banyak sekali. Mau dari apapun itu, ekonomi itu tadi ya, ekonomi, ruang dan segala macam, banyak sekali bisa kalian angkat. Enggak, tidak harus perilaku, tidak harus aktivitas. Bentuk arsitektural enggak, itu kan mikro ya, kita bukan bicara bentuk arsitektural, itu mata kuliah estetika bentuk, mata kuliah teori arsitektur. Kalau kota itu enggak ada cerita tentang bangunan, kawasan ya. Kalaupun ada cerita bangunan, dia bangunan pada umumnya, misalnya ya itu tadi kawasan kota tua ya, nah bangunannya kan bangunan Belanda namanya konservasi, nah itu boleh dibahas bahwa bagaimana bentuk kawasan kota tua itu dari segi bangunannya, tapi tidak boleh satu bangunan. Contohnya Museum Fathahillah kalian ceritakan, itu nggak boleh di mata kuliah saya ya, di mata kuliah saya. Jadi seperti saya bilang, perkotaan itu konteksnya meso bukan mikro. Kalau bangunan itu kan mikro ya, dan tidak boleh terlalu luas. Ya, jangan sampai nanti cerita tentang provinsi, cerita tentang negara bahkan, waduh, ya, terlalu luas. Nggak sanggup, kamu aja, saya aja nggak sanggup. Sanggup sih mungkin sanggup, tapi butuh waktu lama, nggak akan mungkin 1 semester. Tidak harus perilaku, ya. Kan bisa tidak harus aktivitas. Ya, kan bisa kalian itu tadi bisa cerita tentang pola ya, bisa cerita tentang persepsi. Nah kalau persepsi ini biasanya wawancara, namanya persepsi ya, pendapat. Nah, itu harus pakai wawancara gitu ya. Apa ya, persepsi ya, kayak saya tadi kan ada adaptasi, kemudian walaupun sebenarnya kalau kota ya mau nggak mau cerita tentang nggak jadi bobo adik, bobo situ nah ya. Ya, nah karena kota itu kompleks, biasanya memang tentang perilaku ya, kayak adaptasi ya, penyesuaian satu kultur masyarakat ya, atau persepsi bagaimana pendapat. Karena memang kota itu ya sangat kompleks ya, biasanya bicaranya ya ke situ ya. Tapi tidak harus itu. Nanti bisa kalian coba lihat lah. Beberapa judul seperti punya saya ada. Nah yang kalau mau lihat itu yang kalau tentang kayak Pak Yogi. Pak Yogi itu konten apa ya, kompetensinya itu di transportasi, terutama TOD ya. Kalian lihat pasti di Google Scholar-nya itu kebanyakan tentang transportasi. Nah itu kan tentang kota juga, tapi di transportasinya tuh. Kalau Bu Ari tentang kota juga, tapi ke konservasi gitu. Karena yang masuk rumpun, jadi di Prodi itu kan ada 3 rumpun dosennya ya. Satu tentang teori dan digitalisasi ya. Teori, perancangan dan digitalisasi itu kelompok 1 itu ada Pak Akli dan segala macam. Di kelompok kedua itu tentang kota, kayak saya Bu Eta, Bu Ari sama Pak Yogi. Nah, itu kota. Coba kamu lihatlah Google Scholar-nya dari keempat dosen ini. Satu lagi rumpun, saya lupa ya, rumpun sejarah ya, saya lupa, pokoknya ada 3 deh, gitu.
Nah, kalau mau cari-cari ilham ya silakan dari keempat Google Scholar kami itu coba dilihat ya. Kalau Bu Eta dia tentang properti. Pemukiman, properti. Nah, itu gitu. Kalau saya tentang ruang publik. Ruang publik itu ya kayak pasar, ya. Taman, gitulah. Pokoknya ruang publik kalau saya. Gitu. Jadi tidak mesti ruang publik ya, lihat aja dari keempat kami ini atau di Google Scholar lain silahkan aja mungkin searching dengan kata-kata kota, kata-kata dengan urban dan segala macam. Ya. Sebentar, saya sharing. Nah, ini template tugasnya ya. Nah, ini template tugasnya. Nah, nih. Jadi mulai dari judul artikel, ya. Bentar ya. Ya, dari judul artikel, penulis 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung kalau satu kelompok 3 orang, berarti tambah saya 4 orang, berarti penulisnya ada 4 orang. Ya, instansinya, berarti program studi arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena kita semua dari satu asal yang sama, ya cukup satu aja. Ya, karena kadang-kadang penulis itu bisa dari berbagai institusi. Nah, kalau kita satu institusi, ya satu institusi saja ditulis. Udah, Dek. Baru emailnya, nah email siapa lah ini mau dimasukin ya. Nah, abstrak, ya. Oh ya, tadi kita belum bicara tentang ini ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di time schedule itu kerangka tulisan itu ada 4 utamanya: pendahuluan, metode, hasilan pembahasan, terakhir kesimpulan. Nah, ditambah 2. Yang paling awal itu abstrak, yang paling akhir itu daftar pustaka. Ya, jadi sebenarnya ada 6. Ya, abstrak, pendahuluan, metode, hasilan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Ya, tapi kenapa nggak saya masukkan di time schedule? Karena abstrak itu adalah rangkuman, ya, rangkuman yang berisi tentang pendahuluan, metode, hasilan pembahasan sampai kesimpulan. Jadi di abstrak itu, jadi gini, tanpa membaca artikelnya pun Anda cukup membaca abstrak, Anda sudah tahu apa sih latar belakang penelitian ini, bagaimana dia memecahkan masalahnya, bagaimana dia membahasnya, sampai apa sih akhirnya jawaban dari penelitiannya. Di kesimpulan itu kan jawaban dari penelitian ya. Nah, itu cukup dengan abstrak sebenarnya. Makanya abstrak itu terakhir. Ya, terakhir setelah kesimpulan didapat. Dan itu tidak perlu time schedule ya, orang abstrak kan yang penting kesimpulan udah sampai jadi selesai, abstrak kan paling hanya berapa menit udah bisa dibuat. Ya, daftar pustaka ya gitu juga. Itu kan tergantung tulisan apa aja yang mau kalian ambil. Nah, oke. Kembali lagi ke kerangka tulisan tadi. Ya. Nah, ini. Ya, jadi abstrak itu terakhir. Nah, ini pendahuluan. Jadi tinggal kalian blok gini, udah mau ngetik apa? Ya. Itu sudah sesuai dengan formatnya. Gitu. Kemudian kalau misalnya nanti ada subbab, ya silahkan. Subbab itu ya biasanya di hasil pembahasan yang ada subbab, ya. Tentang misalnya ada bagian-bagian tertentu. Oh, misalnya gini. Karena penelitiannya itu satu kawasan, kalian mungkin membaginya itu
terdiri dari 4 zona, 5 zona misalnya, zona A yang di sini, zona B di sini, zona C di sini. Nah, itu mungkin sebabnya pusat keramaian di zona A misalnya, pusat keramaian di zona B, pusat keramaian di zona C, sampai pusat keramaian di zona E kalau ada 5 zona misalnya. Itu subbabnya ya, dibuat. Nah, di subbab itu tulisannya hanya huruf awalnya yang gede ya. Karena kalau di babnya itu hurufnya besar semua. Nah, di subbab huruf awalnya aja yang gede. Ya. Kemudian ada gambar 1, tulisannya gini, tabel 1, tabel. Kalau tulisan gambar itu di bawah gambar, tapi kalau tulisan tabel itu di atas tabelnya. Ya. Jadi kalau gambar itu di bawah gambarnya, kalau tabel itu di atas tabelnya. Ya, bentuknya tabelnya rata-rata seperti ini. Tidak mesti kalian ikuti juga karena nanti masing-masing jurnal berbeda bentuk tabelnya. Tidak harus seperti ini sebenarnya. Sampai nanti daftar pustaka, ya, terakhir daftar pustaka, kesimpulan dan terakhir daftar pustaka. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, mungkin bukan tidak ada ya, bingung nanya apa karena memang belum kalian kerjakan. Jadi begini ya, ini saya karena kelasnya sama, jadi kadang-kadang apa yang saya sampaikan saya ulangi lagi, takutnya di kelas yang kedua ini ada yang nggak masuk kelas pertama Pranata ya. Jadi maaf yang udah mendengar, jangan bosan. Jadi saya ulangi lagi bahwa bila ingin berkonsultasi ya atau berdiskusi dengan saya, silahkan tidak mesti di jam kuliah ini. Oke, daerahnya boleh di mana aja ya, yang penting dalam Indonesia. Kalau misalnya kalian orang daerah selain Jakarta lagi pulang kampung, kebanyakan sih pulang kampung ya, yang ke Jogja balik ke Jogja, yang ke Kebumen balik ke Kebumen, silakan di daerah masing-masing, nggak apa-apa. Nggak mesti Jakarta, mau di Jakarta pun nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian tahu banget masalahnya, silakan. Walaupun kalian ada di Jogja misalnya ya. Tapi yang penting di Indonesia ya, jangan di luar. Oke, saya balik lagi. Saya menerima diskusi atau pertanyaan ataupun diskusi di luar jam kuliah. Mungkin via WhatsApp ya, yang responnya agak cepat ya, karena kan langsung kalau email kan agak lama ya, email, Facebook Messenger dan segala macam kan tidak direct langsung ya, apalagi DM di Instagram, aduh lama itu. Biasanya via WA ya, kalau mau SMS pulsanya ya, enggak, WA kan gratis, apalagi pakai wifi orang. Nah itu saya menerima diskusi kalian di luar jam kuliah ya, mau itu Pranata atau pengantar konteks perkotaan ataupun mata kuliah lain ya silahkan ya. Kalau bisa saya bantu di mata kuliah lain. Tapi di jam kerja ya, jam kerja itu kalau saya itu mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu saya usahain saya jawab. Di luar itu kalau ada waktu saya jawab, kalau saya nggak capek ya saya jawab. Kalau saya nggak ada kerjaan lain lah, ya saya usahakan saya jawab. Tapi kalau misalnya saya capek karena udah malam, misalkan jawab nanyanya, apalagi misalnya jam 12 malam, walaupun mungkin saya belum tidur ya, saya kan kadang-kadang lembur juga. Kebetulan saya juga lagi sekolah juga lembur, ya saya nggak ada kewajiban untuk menjawab secara cepat ya, karena memang itu di luar jam kerja gitu ya. Tapi nggak masalah kalian nanya malam-malam, takutnya mana tahu nunggu besok lupa kan, mending ini mumpung saya inget nih, silakan ya WhatsApp aja gitu ya, terserah mau saya balas atau enggak, yang penting saya nggak marah, intinya saya nggak marah gitu. Kan ada dosen tersinggung ya, mengganggu jam istirahat. Kalau saya mah silakan, kalau saya bisa balas ya saya ladenin, kalau enggak ya nunggu besok gitu. Ya makanya kadang-kadang ada pesan WA yang saya baca belum saya balas gitu. Bukan saya marah, bukan saya apa ya, ya mungkin memang lagi sibuk, lagi kadang-kadang lagi nyetir pas lagi lampu merah bisa membaca tapi nggak bisa membalas gitu.
Oh, takutnya gitu ya, lagi nyetir mobil pas lampu merah iseng-iseng baca WA. Walaupun sifat buruk saya ini mulai saya kurangi ya, karena sambil nyetir pun saya bisa balas WA dulu. Cuma sekarang kan ada CCTV ya, yang nggak CCTV dan menangkap pengendara tuh kalau lagi megang handphone aja nggak boleh, kena tilang online namanya. Nah, itu udah mulai saya kurangi kebiasaan seperti itu karena apes banget kan, gitu. Oke, kalau lagi nyetir udah mulai nggak baca WA. Dulu saya sambil nyetir aja bisa balas WA, gitu. Nah, jadi mohon maaf jangan tersinggung kalau saya sudah baca tapi tidak saya balas, bahkan baru saya balas besoknya, mungkin sampai rumah lupa saya balasnya atau nggak sempat lagi udah ngurusin bocah-bocah ini. Saya mohon maaf gitu ya. Jadi kalau saya baca nggak saya balas, mungkin saya lagi sibuk dan mungkin lupa untuk membalasnya. Jadi mohon maaf jangan tersinggung. Tapi silakan mau bertanya di kapan saja 24 jam silakan. Ya itu masalah membalasnya itu nanti urusan belakangan. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Itu template-nya di-share ke grup WA nggak, Pak? Nanti di earning saya share. Kalau mau WA nanti juga saya share, nggak masalah. Saya share. Ya, ada, Pak. Makasih, template. Pak. Iya. Oh ya, saya belum absen ini. Sebentar ya. Hampir mau selesai jam kuliahnya. Saya panggil dijawab ya. Kalau bisa dijawab. Kalau takut, karena ini ketika buka ini kan Google Meet-nya hilang ya, bukan hilang. Maksudnya saya di layar saya kan lagi buka si akad nih. Kalau bisa di pakai suara ya. Dinar Agung ada? Tadi ada ya? Dinar Agung ada? Hadir. Oh, hadir. Nah, kenapa? Ini jangan ketiduran nih Dinar Agungnya. Rian Dimas? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Rian Budiman? Ahmad Rian Budiman? Nggak ada ya? Ada nggak? Ada yang lihat tadi nggak masuk Ahmad Rian Budiman? Ada tuh di bawah. Di rumah ada, Pak. Hah? Di listnya ada, Pak, di bawah. Cuman nggak tahu orangnya kemana. Mana? Ahmad. Bentar, ngeliat orang gimana sih? Oh, ini. Ahmad Rian Budiman. Nah, kembali lagi saya ingatkan ya, tolong bagi kalian yang hadir, kalau mau keluar sebentar aja, entah itu buang air kecil, entah itu apapun, itu tolong izin di kolom komen ya. Karena gini, kayak ini kan saya panggilnya Rian Budiman nggak ada, mana tahu lagi buang air kecil atau lagi sholat, nggak tahu ya. Kalau nggak, nah itu bentar, ini apa nih? Oh ada, kenapa? Ya jadi mumpung ingat juga nih saya, tolong kalau misalnya nanti selama kuliah kalian mau keluar sebentar ya, tulis di kolom chat ya, entah itu izin, mungkin yang udah keluarga kayak saya kadang-kadang lagi buat susu ya, tolong bentar Pak izin lagi buat susu anak saya misalnya, atau kamar mandi atau sholat, atau sebentar Pak lagi dipanggil ibu atau bapak, atau membantu ibu atau bapak sebentar Pak ya. Jadi saya anggap kamu memang ada di situ, jangan sampai nanti kamu masuk kamu tinggal tidur, karena kalian kan nggak ngidupin kamera ya kan, dan saya nggak memaksa kalian ngidupin kamera gitu. Tapi tolong beri tanda bahwa kalian tuh masih hidup di situ ya. Contohnya kayak gini, saya panggil harusnya jawab, kecuali tadi buat di kolom chat ya, kolom chat ya tadi kan hadir gitu, atau sebelum absen udah gitu aja lah ya sebelum absen seperti ini siap-siap aja, kalau memang keluar tolong dikabari di kolom chat. Jadi saya tahu kalau nggak ada manggil, saya lihat di kolom chat, oh lagi buang air kecil atau lagi sholat ya. Mulai berikutnya ya. Oke, Marian hadir. Alif Hadir, Pak.
Hadir. Alisa? Alisa Zahra Amani? Maaf Pak, itu Alisa yang... Oh iya. Oke, saya anggap hadir aja lah. Anissa? Anissa hadir, Pak. Hadir. Arendo? Tidak ya. Karena memang hanya 20 berapa nih yang hadir nih. Kalau saya lihat 31 berarti 2 orang kayaknya. Arendo nggak hadir ya? Alfa. Cahyo Abi Rasid? Hadir Pak Cahyo. Hadir. Satu orang. Karitos? Hadir Pak, hadir. Hanif? Hadir Pak. Asna? Asna? Apa? Helmi? Hadir Pak. Hadir. Ilman? Ilman hadir Pak. Ilham Pane? Ilham Pane? Oh, ini kok banyak. Enggak jawab. Izwan? Hadir Pak. Izat? Hadir Pak. Kartika Dwi Cahyanti? Hadir Pak. Khaira Gusnedi? Hadir Pak. Muhammad Baskoro? Hadir Pak. Muhammad Rizky Ramdhani? Hadir Pak. Muhammad Ridwan? Hadir nih ya Muhammad Ridwan ya? Pak saya Ridwan. Ya, Muhammad Bahri? Hadir Pak. Muhammad Fauzan? Hadir Pak. Muhammad Ibnu Fakhri? Hadir Pak. Nur Huda Ali Muhammad? Nur Huda Ali Muhammad. Fen. Putri Sri Wulandari? Putri hadir Pak. Hadir. Ramadan? Hadir Pak, hadir. Hadir. Ramasasti Gustianingrum? Hadir Pak. Hadir. Restu Sulhab? Hadir Pak. Hadir. Rifki Kansyah? Hadir Pak. Rustama Pasda Bima Tukmaru? Hadir Pak. Hadir. Satrio Prayogo? Hadir Pak. Hadir. Tiara Melia? Hadir Pak. Hadir. Ini kok banyak yang apa nih? 1, 2, 3, 4. Pak, itu Ilham Pane katanya hadir Pak. Mic-nya kayaknya rusak katanya. Oh gitu, maaf. Kan saya nggak baca ini ya. Sebentar. Oh iya, Ilham Pane ada. Siapa lagi? Mana Ilham Pane? Oh iya, hadir. Ada lagi? Ini yang tidak hadir, yang kecatat saya Alfa itu Arento, Hasna Fauzia, sama Nur Huda. Benar, memang nggak hadir. 3 orang. Kayaknya enggak deh, ini soalnya yang hadir 30. Oh iya, 3 orang ya. Benar, benar. Udah. Oh, jadi satu kali lagi sebelum saya lupa juga. Kalau bisa ketika kalian masuk ke ruangan, ya, ketik di kolom chat itu nama kalian lengkap. Gak usah pakai ini pun nggak apa-apa lah. Ya, Satrio Prayogo. Tadi siapa? Muhammad Baskoro. Ketik aja Muhammad Baskoro udah. Karena ini kan nanti terekam. Ya, kolom chattingan di Google Meet ini nanti selain videonya, tulisan-tulisan di kolom chat ini terekam. Ya. Jadi tahu, oh kamu tuh sebenarnya udah hadir tadi dari jam 2 misalnya. Ketika dipanggil mungkin yang ketendang, karena ada beberapa saya lihat tadi mahasiswa keluar masuk lagi ya, keluar masuk lagi. Khawatir saya pas lagi saya panggil keluar, teman lain juga tidak melihat kehadiran kamu dari awal misalnya, nggak merhatiin. Nah nanti kan misalnya di rekapan kehadiran itu saya silap, itu kan bisa protes, Pak ini saya hadir gitu. Buktinya apa? Ada tadi di kolom chat ya. Karena kolom chat ini terekam juga dalam satu file sendiri. Jadi video terekam dalam satu file. Jadi nanti notifikasinya ke email saya ada 2 file, satu file video, satu file chat. Ya, jadi tolong jangan lupa lagi kalau hadir langsung ketik nama kamu di situ. Walaupun nanti saya panggil juga, hanya sekedar backup ya. Mana tahu itu tadi
Pas saya panggil-panggil kamu ketendang gitu. Ketendang dari ruang virtual ini gitu ya. Dan masuk kembali, saya udah selesai manggil-manggil, kamu nggak tahu bahwa tadi ada pemanggilan mahasiswa ya. Hanya untuk jaga-jaga aja. Ingat ya, setiap kali masuk langsung ketik ya. Jangan lupa. Untuk kalian sendiri sih, kalau saya emang nggak ada ini bahan bukti gitu loh. Jadi ketika saya bilang, saya panggil kamu nggak jawab ini, ada Pak, saya bukti hadir di situ ya. Karena nanti filenya juga saya yang kalau Pranata kemarin nggak saya lampirkan sih filenya karena memang belum ada kesepakatan ini ya. Jadi mulai minggu depan lah ya. Mulai minggu depan di kelas Pranata dan pengantar konteks perkotaan filenya saya ikut lampirkan di e-learning. Dan kalian juga harus mengetikkan nama kalian ketika sudah masuk langsung ya, jangan lupa. Sebagai backup aja ya. Sebagai jaga-jaga. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Saya Pak izin bertanya Pak Cahyo Pak. Ya. Ini Pak kalau untuk bergabung di grup WhatsApp-nya ada nggak Pak? Ada, saya udah buat. Cahyo kayaknya ada sebentar. Kamu ikut Pranata pembangunan nggak? Ikut Pak kalau peranatan pembangunan. Ini saya udah buat, sudah masukkan belum ya? Enggak, grupnya dijadiin satu gitu Pak. Enggak. Benar. Cahyo sebentar. Oh iya nggak ada kamu di sini ya? Iya Pak. Oh iya oke. Nanti saya masukin. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya juga belum Pak. Siapa? Satrio Pak. Sebentar, Cahyo. Oke. Satrio apa? Satrio Prayogo. Iya Pak. Oke. Udah saya masukin perkotaan. Ada lagi? Saya juga belum masuk kayak Pak. Siapa? Tiara Amelia. Sarah? Tiara. Mana sih orangnya? Oh Tiara, sorry. Oh iya, oke. Ya, link kelas kita ya itu nggak berubah-berubah ya. Jadi dan itu sudah saya masukin sih di e-learning ada, di Siakat ada. Kalau mau ketik langsung juga ada. Ya kalau link kuliah ya tergantung mata kuliahnya kayak perkotaan ini link kuliahnya saya pakai yang UMJ punya walaupun sebetulnya itu Google Meet ya. UMJ kan punya kayak bit.ly ya mengubah link suatu halaman sesuai dengan nama kita sesuai dengan nama yang kita inginkan. Nah kayak mata kuliah saya kan s kecil ya s kecil titik umj.ac.id/ nah nanti itu tergantung mata kuliahnya. Kalau perkotaan pengantar konteks perkotaan A besar pengantar konteks perkotaan diawali dengan masing-masing huruf besar ya. Pengantar itu berarti P-nya huruf besar, konteks itu K-nya huruf besar, perkotaan itu P-nya huruf besar. Pengantar konteks perkotaan A besar 2021. Kalau Pranata pembangunan gitu juga s.umj.ac.id ya / Pranata pembangunan P-nya besar, Pranatanya pembangunan P-nya besar lagi, kemudian A besar karena kalian kelas A, kalau kelas B dia B-nya yang besar. Baru A besar 2021. Huruf A kapital ya, huruf A kapital 2021. Udah itu. Kalau mau langsung ya, atau kalau mau dari learning ya nggak masalah. Dan itu dipakai ya dari pertemuan 1 sampai habis. Pakai link ruang kelas virtualnya pakai itu terus. Untuk masing-masing mata kuliah tadi. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini kan minggu depan masih tanggal 30 ya. Masih adalah waktu karena mulai buat tugas besarnya kalau dari time schedule kan mulai Oktober ya, berarti sampai minggu depan saya belum ngotak-ngatik tugas kalian, tapi kalau mau dimulai silakan. Mudah-mudahan di minggu depan jadi gini, kalau kalian sudah mulai kan ketahuan ya masalahnya apa atau ketidaktahuan kalian apa, sehingga nanti bisa ditanyakan di minggu depan atau via WA juga boleh lah ya, kalau bisa dimulai dari sekarang jadi tahu masalahnya apa gitu ya. Apa sih kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita tidak tahu ya, bisa jadi kita nggak ngerti apa yang kita tidak tahu, itu udah susah itu ya, itu udah susah. Kalau kita tahu apa yang tidak kita mengerti, nah itu memang wajar dan bagus ya. Nah, orang yang nggak tahu apa yang ada orang yang nggak tahu apa yang tidak dia mengerti, nah itu parah itu. Jadi kenapa ya, salah satunya belum mencoba. Nah, coba nanti kalian mulai dari kerja kelompok, pembagian kelompok lah ya, itu kalian sendiri yang nentuin. Minggu depan nanti udah saya tanyain kelompoknya siapa biar saya catat ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Pengajuan judul udah bisa diajukan hari ini apa enggak, Pak? Boleh hari ini silakan. Yang penting kelompoknya udah ada ya. Kalau judul tuh harus sudah ada kelompoknya. Karena kan judul itu kan hasil diskusi dari kelompok ya. Jadi bukan kamu yang buat judul baru kamu cari teman, jangan. Kalau bisa temannya dulu dapat kira-kira apa, silakan. Dan kalau bisa masing-masing ada tugasnya lah ya. Nggak banyak kan, satu kelompok cuma 3 orang, mungkin satu jadi dalam suatu penelitian itu yang banyak pekerjaannya itu pertama nyari data, ya, kedua nyari literatur atau artikel, ya, literatur tuh bisa dari artikel, bisa dari buku, dan bisa pokoknya teori orang lah, ya. Yang ketiga itu mungkin kelengkapan penelitiannya ya, pertama gambar atau tabel, ya, nah, itu kan masing-masing bisa kolaborasi, bisa bagi tugasnya tahu ya. Ada yang jago nulis, siapa nih bro? Oh, Arento baru hadir. Halo Arento, kok baru hadir? Halo Arento? Kan Arentonya. Arento. Ini ada dan tiada nih. Arento. Ya, Pak. Ah, tuh baru muncul kamu. Baru hadir? Hah? Pak. Baru bangun? Lupa. Hah? Iya, Pak, telat. Untung saya ngulur-ngulur waktu nih. 4.13 loh ini, sebenarnya jam kuliah udah jam 4 tutupnya. Kamu baru hadir. Yang lain kali jangan gitu lagi ya Rento ya. Kenapa begadang? Maaf, Pak. Ya udahlah. Untung molor waktunya ini, masih saya terima. Kalau tadi udah tutup kuliah mau apa lagi kamu? Oke. Saya nggak hadir nggak apa-apa Rento. Silakan. Tanya-tanya nanti apa tugasnya, tanya-tanya apa kuliah hari ini. Kalau tidak ada saya tutup lagi ya sebelum ada masuk lagi pendatang gelap. Oke, terima kasih semuanya. Silakan kalau mau nanti mau tanya bisa di via WA saya ya, atau via grup, silakan. Terima kasih atas kesediaan kehadiran kalian. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa Anda terima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak.